Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Udowo, Sarjana Teknik Magister Hukum, dan rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 3, mata kuliah Manajemen Industri dan Ketenagakerjaan akan menyampaikan materi mengenai prosedur penegakan tenaga kerja asing di Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing Yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, di sini kami mengutip dari Viyah dan Sundari dari Bandung Conference Series Law Studies. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Diah Amarasuli dengan NIM belakang 012. Kemudian ada rekan saya Masulatul Eril Fadila dengan NIM akhir 001. Kemudian Desiana Inayah NIM 051. Ahmad Khairul Akib dengan NIM akhir 053. Kemudian ada Reza Kausar Insani dengan NIM 046. Dan yang terakhir ada Haura Salwa Madina dengan NIM akhir 054. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Untuk selanjutnya, kelompok ini akan membahas mengenai kasus pelanggaran mengenai peraturan pemerintah nomor 34 pada tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing atau TKA. Nah, dari jurnal yang atau studi kasus yang kami ambil, yaitu di salah satu PT di Banten, yaitu PT itu bergerak di bidang peleburan bersih itu terbukti menyalahi aturan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2001 mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Dari penyalahan aturan itu terbukti terdapat 26 pekerja ilegal asal Tiongkok yang telah terbukti adanya ketidakpunyaan untuk bekerja di Indonesia. Nah, untuk pembahasan selanjutnya nanti akan lebih dibahas oleh rekan saya. Yang pertama terkait pendahuluan, di mana setiap negara pastinya memiliki masalah terkait ketenagakerjaan yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya yang dialami oleh Indonesia. Menjadi negara yang strategis secara geografis pastinya mendapatkan dampak negatif dari arus lalu lintas internasional, seperti halnya imigrasi gelap, penyelundupan perdagangan manusia, serta peningkatan sindikat kriminal internasional. Hal ini akan mempengaruhi sistem ketenagakerjaan yang ada di negara kita. Ketenagakerjaan yang dimaksud mencakup berbagai hal dari seluruh rentang masa kerja, sebelum, selama, dan sesudah bekerja, dengan tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesempatan kerja serta menyediakan tenaga kerja berdasarkan kebutuhannya. Meskipun setiap perusahaan pasti menginginkan tenaga kerja asing yang berkompeten di bidang tertentu, namun penggunaannya harus perlu diperhatikan. Berdasarkan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin tentang kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia, maka wajib mengutamakan Indonesianisasi dalam berbagai lapangan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan tenaga kerja asing masih banyak dijumpai pelanggaran. Contohnya pada kasus didapatinya 26 pekerja asal Tiongkok yang tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya pada salah satu PT peleburan besi di Banten pada tanggal 1 Juli tahun 2019. Hal ini menunjukkan telah masuknya tenaga kerja asing informal ke Indonesia sehingga tidak terlindungi pekerjanya serta tenaga kerja informal Indonesia yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam pekerjaan tersebut. Next. Baik, untuk selanjutnya itu pemerintah Indonesia memberikan izin kepada pihak imigrasinya
untuk bekerja sebagai TKA di Indonesia. Tetapi pemerintah menilai TKA-nya itu belum memiliki tenaga kerja yang kuat, sehingga pemerintah mengizinkan TKA lain untuk bekerja di Indonesia. Lalu peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 menyebutkan bahwa TKA dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA dan cukup mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA sesuai pasal 6 PP, dan setiap TKA wajib memiliki visa dan ITAS yang dimohonkan kepada Menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayarannya. Lalu penggunaan TKA di Indonesia itu membutuhkan dua hal, yaitu TKA yang membawa modal atau sebagai investor dan membawa skill dalam hal transfer of knowledge. Lalu ITAS atau KITAS itu kartu izin tinggal terbatas yang diberikan kepada warga negara asing atau WNA dengan jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang hingga 6 tahun. Lalu untuk calon TKA itu atau pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan notifikasi persetujuan penggunaan TKA dan ITAS terlebih dahulu sebelum memperoleh KITAS. Selain itu, pemberi kerja TKA juga harus dapat menyerap tenaga kerja Indonesia atau TKI sekurang-kurangnya 10 orang dalam setiap satu TKA yang akan dipekerjakan. Baik, di sini akan membahas lebih detail mengenai kasus yang kami bawakan. Nah, jadi PT-X di Banten itu merupakan PT yang bergerak dalam peleburan baja dan besi yang berlokasi di Jalan Raya Serang, Balaraja, Kabupaten Tangerang, dengan jumlah karyawan itu mencapai 400 karyawan. Nah, di sini tuh termasuk banyak, di mana pekerja asing dan pekerja Indonesia tuh bekerja di sana, tapi didominasi dengan pekerja dari Indonesia. Nah, pekerja dari Indonesia di PT-X Banten ini kurang lebih 348, sedangkan 52 orangnya tuh merupakan pekerja dari China. Di antara 52 pekerja TKA dari China ini, terdapat 26 yang dijumpai tidak mendapat penunjukan dokumen keimigrasiannya. Nah, PT-X Banten ini telah lama mempekerjakan TKA dari Cina karena mendapatkan banyak investor dari Cina. Bahkan menurut upah yang diberikan, TKA Cina itu mendapat gaji yang lebih besar dibandingkan tenaga kerja Indonesia sendiri. Meski sama-sama jenis pekerjaannya itu sama, namun yang TKA Cina itu lebih tinggi gajinya. Nah, penggunaan TKA di PT-X Banten itu adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional yang belum dapat terisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional. Nah, di sini akan tetapi pada praktiknya itu dijumpai adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT-X Banten dalam mempekerjakan TKA. Nah, di sini sebanyak 26 pekerja asal Tiongkok itu sempat diamankan petugas gabungan karena, tidak dapat menunjukkan dokumen keimigrasiannya saat dimintai keterangan. Dengan masuknya tenaga kerja informal ke Indonesia menunjukkan tidak terlindunginya pekerja dan juga tenaga kerja informal Indonesia yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam mengerjakan pekerjaan di bidang informal. Nah, mayoritas para TKA tersebut masuk ke Indonesia dari jalur resmi, namun, ada juga yang menyalahgunakan izin tinggal, bahkan yang masuk secara ilegal dengan visa turis saja. Nah, diketahui para TKA China itu bekerja sebagai tenaga kerja kasar, di mana menurut peraturan hal ini itu melanggar karena TKA hanya boleh mengambil pekerjaan yang memerlukan keahlian. Namun, dalam hal ini PT-X Banten tersebut, kenyataannya, melakukan banyak TKA yang melakukan pekerjaan kasar, maka sudah pasti itu, merupakan kasus pelanggaran. Kan yang seharusnya, TKA itu bekerja di keahlian tertentu, namun di dalam kasus ini tuh TKA asal China tuh bekerja sebagai pekerja kasar. Nah, ada beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan TKA ilegal tersebut,
ada yang hanya memiliki tinggal saja, tidak adanya izin tujuan untuk bekerja, kemudian ada juga yang izin tinggalnya telah kadaluarsa. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada pembahasan kasus yang masih sama. Pada hal ini TKA di Banten berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 mengenai penggunaan tenaga kerja asing dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. WNA dalam kasus ini telah menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian pengusaha asal Indonesia tersebut selaku penjamin keberadaan orang asing tersebut diharuskan untuk bertanggung jawab. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 122 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa penjamin dapat dikategorikan sebagai orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing untuk menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang telah diberikan kepadanya. Menurut penelitian, PT X di Banten ini hanya dijatuhi hukuman administratif berupa sanksi denda sebesar 400 juta dan sesuai dengan pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu berdasarkan kasus yang terjadi di PT Peleburan Baja yang ada di Banten tersebut, maka ada beberapa pasal-pasal yang dilanggar pada PP nomor 34 tahun 2021. Yang pertama itu adalah pasal 2 ayat 1 dan ayat 2. Pada pasal ini mengatur mengenai kewajiban pemberi kerja TKA untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia. Jadi pada pasal 2 ini berbunyi bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Kemudian pada ayat 2 mengatakan bahwa dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, maka jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. Kemudian pada pasal 4 ini mengatur mengenai posisi jabatan yang dapat diberikan oleh TKA. Jadi pada pasal 4 ini berbunyi bahwa pada ayat 1, TKA hanya dapat dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Kemudian pada ayat 2 berbunyi bahwa jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan masukan dari kementerian atau lembaga terkait. Lalu pada pasal 6 ini mengatur mengenai kewajiban memiliki RPTKA bagi pemberi kerja TKA. Jadi pada pasal 6 ini mewajibkan setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian dalam hal pemberian kerja TKA akan memperkerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain. Masing-masing pemberi kerja TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA. Lalu pada ayat 3 dijelaskan pula bahwa pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan pengesahan RPTKA. Lalu pada pasal 27 itu mengatur mengenai izin tinggal TKA. Pada pasal ini berbunyi bahwa setiap TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA di Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Lalu, untuk jenis dan tata cara pemberian izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Kemudian untuk pasal 36, ini mengatur mengenai sanksi administratif bagi pemberi kerja TKA yang melanggar ketentuan pada beberapa pasal seperti pasal 6 ayat 1, 2, dan 3, kemudian pasal 7 ayat 2, pasal 8 ayat 1, pasal 10, pasal 11 ayat 1, pasal 19 ayat 6, pasal 23 ayat 1, pasal 32 ayat 1, 2, dan 3, maka akan dikenai sanksi administratif berupa yang pertama adalah denda, kemudian penghentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA, dan yang ketiga pencabutan pengesahan RPTKA. Kemudian untuk
Detail dari sanksi administratif ini akan dijelaskan pada pasal 37 hingga 41 serta diatur dalam peraturan Menteri mengenai keimigrasian. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kesimpulan dari studi kasus ini, penggunaan TKA di PTX di Banten ini belum sepenuhnya sesuai dengan PP nomor 34 tahun 2021 karena tidak mematuhi banyak prosedur seperti mempekerjakan TKA tanpa visa yang sah untuk bekerja di Indonesia. Pelanggaran ini melanggar pasal 4 yang membatasi penggunaan TKA hanya untuk jabatan dan periode waktu tertentu serta persyaratan kompetensi yang sesuai. PTX di Banten ini juga tidak memiliki RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diperlukan untuk mempekerjakan TKA dari Tiongkok sesuai dengan pasal 6 yang mewajibkan setiap pemberi kerja TKA untuk memiliki RPTKA yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang berwenang. Dalam kasus PTX di Banten, pengusaha yang terbukti melanggar aturan tersebut dengan mempekerjakan TKA tanpa visa yang sah dan tanpa RPTKA dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp400 juta sesuai dengan pasal 185 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ya, saya serahkan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.